saudaraku. Kali ini aku ingin berbagi tentang pengetahuan apa itu dosa, dan dosa seperti apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Sebagai orang Kristen yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sekecil apapun dosa yang kita lakukan bagi Tuhan, di mata Tuhan itu tetap dosa. Sebagian dari kita mungkin berpikir, itu kan dosa kecil, sepertinya Tuhan akan maklum kalau aku melakukannya. Tetapi ketahuilah saudaraku bahwa ketika engkau berbuat dosa, sekecil apapun itu, it's not different, it's same. Jadi ketika kamu berpikir bahwa Tuhan tidak akan menganggap itu adalah dosa, tapi ketika kamu melihat dengan matamu, lalu kamu mulai berpikir ingin melakukan dosa tersebut, itu sudah dosa. Apalagi ketika kita sudah sangat-sangat dekat dengan Tuhan, lalu kita tahu bahwa itu tidak boleh kita lakukan, maka seharusnya jangan kita lakukan, saudaraku. Satu contoh, for example, mungkin kita hanya berniat, kita tergoda, kita tidak melakukan perzinahan, tetapi ketika kita lihat ada yang lebih baik, ada yang lebih segala-galanya, atau lebih unggul, it's perfect for someone, it's not your partner. Tapi saudaraku, ketika kita hanya berpikir bahwa mereka lebih dari pasangan kita, sesungguhnya bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat menjijikan. Jadi saudaraku, ternyata menjadi anak Tuhan, it's not simple. It's very very difficult. Betul, sebagai anak Tuhan kita diistimewakan. Tetapi iblis juga tahu loh sahabat, dia lebih dulu hadir di bumi ini itu ribuan tahun lebih dulu dari kita. Jadi dia tahu persis bagaimana cara menjebak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi satu keistimewaan kita, saudaraku, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menyatukan hati kita setiap hari kepada Tuhan, dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, saudaraku? Niat iblis yang tadinya ingin menjerat kita jatuh ke dalam dosa diputarbalikkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, menjadi satu keuntungan untuk kita pribadi. Saya punya kesaksian ketika saya gabung di Tandem aplikasi. Ada banyak sekali pria mesum yang menghubungi saya. Saya sudah bilang, I'm a woman married, married woman. Aku tidak mungkin mengkhianati suamiku, karena sudah 28 tahun, bahkan sudah 29 tahun saat ini kami membina rumah tangga. Mereka ada yang ngotot, ada yang langsung memblokir saya, dan tentunya ya banyak sekali rintangan, tantangan. Ada yang ganteng, ada yang lebih muda, ya ada yang lebih segala-galanya dari suamiku. Tetapi satu hal yang saya anggap itu satu keuntungan buat saya ketika saya dekat dengan Tuhan. Niat iblis mungkin ingin membuat saya itu jatuh ke perselingkuhan, tetapi
dengan caranya Roh Kudus, dengan caranya Tuhan memutarbalikan fakta sehingga saya menginjili mereka. Dan mereka akhirnya berterima kasih kepada saya. Ada yang kembali kepada istrinya, ya, mereka tidak lagi menganggap atau ya menyalahgunakan aplikasi Tandem itu untuk berbuat sesuatu yang dilarang Tuhan, yang membuat itu jadi dosa. Nah, dari kesaksian saya ini, saya berharap ya sahabat, saudara, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, sebaiknya kita berserap sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalikan keadaan. Niat jahat iblis itu dikembalikan untuk kebaikan atau menjadi tujuan utama Tuhan melalui kita dipakai menjadi alatnya. Dan puji Tuhan sampai dengan detik ini saya masih tetap menjaga kekudusan hidup saya dan tetap menjadi kebanggaan Tuhan. It's okay, it's not problem to me, for me. And so, yes, apapun itu, dalam bentuk apapun yang namanya dosa, sekecil apapun, itu tetap dosa yang sama di hadapan Tuhan. Jadi ketika engkau berpikir ingin memiliki sesuatu yang seharusnya tidak boleh, sebaiknya mintalah bantuan Roh Kudus. Yakinlah bahwa Tuhan akan membalikan keadaan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memakaimu menjadi alatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa semakin banyak lagi untuk Tuhan. So, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang aku bagikan, baik itu kesaksianku maupun masukan, ya, bahwa dosa mau kecil, mau besar, mau sedang, itu sama saja di hadapan Tuhan. So don't do it, jangan lakukan. Sampai jumpa di next content, and Jesus bless you. Bye bye.